Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, yang berkah ini, di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Babul Ashiru, bab yang ke-10, masih berkaitan dengan seputar salat ya. Di sini kita sudah masuk fi sholatil Jum'ah, terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Wa fihi masail, dan pada bab yang ke-10 terkait dengan pelaksanaan salat Jumat ini ada beberapa permasalahan pembahasan yang insyaallah kita akan mencoba membahasnya, menjelaskannya sesuai apa yang telah ditulis oleh muallif, penulis di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah di sini. Nah, di sini penulis yaitu mengatakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Hukmuha, yaitu hukum pelaksanaan salat Jumat, wa dalilu zalika, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan diperintahnya atau disyariatkannya pelaksanaan salat Jumat ini. Di sini dikatakan al-jum'atu fardu ainin 'alal rijal. Salat Jumat itu adalah statusnya fardu ain, sama seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dia sama kewajiban. Fardu ain 'alal rijal, bagi setiap laki-laki. Liqaulihi subhanahu, hal ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya, kalian dipanggil, lis salati, untuk melaksanakan salat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila, kepada zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan al-bai', jual beli. Maka ikhwan sekalian, berdasarkan ayat ini, di sini terdapat dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama adalah fas'au ila dzikrillah, bersegera mendatangi pelaksanaan salat Jumat di hari Jumat. Perintah yang kedua, apabila salat Jumat akan sudah dilakukan, sudah mau ditegakkan, wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli. Sehingga ikhwan sekalian, berdasarkan ayat ini, para ulama sebagian berpendapat bahwa jika ada dua orang laki-laki, yang dua orang laki-laki ini adalah termasuk orang yang dia wajib untuk mendatangi sholat Jumat, kemudian melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang ini dianggap tidak sah, batal, ya, karena kewajiban, karena berdasarkan ayat ini wasarul bai', tinggalkan jual beli. Sehingga kalau dia mengandung larangan, maka setiap perbuatan yang dilakukan di waktu tersebut itu dianggap tidak sah. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ah, mendatangi pelaksanaan salat Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, hukumnya wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap laki-laki yang telah ihtilam, maksudnya telah dewasa, telah mimpi basah. Kan ihtilam itu mimpi basah, itu salah satu tanda-tanda seseorang laki-laki telah balik, telah dewasa, ya. Sehingga kalau dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, sudah mengalami tanda balik dewasa, maka rawahul jum'ati wajibun, mendatangi salat Jumat adalah hukumnya wajib bagi orang tersebut. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, akan datang suatu kaum, an wada'ihimul jum'at, mereka ini orang-orang yang suka menyia-nyiakan pelaksanaan salat Jumat, atau la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci mati hati-hati mereka. Nauzubillah. Ini peringatan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus meninggalkan salat Jumat itu menyebabkan hati seorang terkunci. Akhirnya apa? Sumalayakunanna minal ghafilin, dia akan menjadi seorang manusia yang ghafil, yang lalai, dan terus lalai, akhirnya ya terlepaslah seluruh kebaikan di dalam kehidupannya, bahkan mungkin keimanan akan tercabut dalam kehidupannya. Ini na'udzubillah. Maka qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi, berdasarkan itu tadi dalil-dalil ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9,
kemudian 2 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan Imam An-Nawawi di sini fihi annal jum'atu fardhu ain. Berdasarkan dalil di atas bahwa salat Jumat itu adalah hukumnya fardhu ain. Wali hadis atau ba'da qalil wa fihi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Ini ada hadis ya, setelah penjelasan yang sedikit ini akan datang nanti hadis misalnya penjelasan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Kita akan jelaskan hadis ini nanti. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjut pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ala man tajibu. Ya, jadi sholat Jumat itu diwajibkan kepada siapa? Siapa yang wajib menghadiri sholat Jumat dan siapa yang tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat? Maka kita lihat di sini, kalau syarat-syarat wajib ini ada pada antum, berarti antum sudah wajib mendatangi sholat Jumat. Kalau antum merasa di sini tidak termasuk nanti, karena di sini nanti akan disebutkan, maka tidak wajib bagi antum mendatangi sholat Jumat. Maka di sini katakan tajibul jum'ati ala kulli muslimin zakarin hurrin baligin akilin qadirun ala ityaniha muqimun fala tajibu ala abdin mamlukin aw imratin aw sabin aw majnunin aw maridin aw musafirin. Ini jadi tajibul Jumat itu diwajibkan ala kulli muslim, bagi setiap muslim zakarin laki-laki ya. Jadi muslim zakarin, muslim laki-laki. Jadi kalau antum merasa diri antum seorang muslim dan antum merasa diri bukan antum laki-laki, sempurna kelaki-lakian antum. Kemudian hurin, antum ini seorang yang merdeka ya, bukan tawanan, bukan seorang budak. Kemudian baligun, sudah dewasa, bukan lagi anak-anak kecil. Akilun, antum merasa akal antum sehat, antum bukan orang gila, orang yang tidak sehat akalnya. Qadirun ala ityaniya, mampu ya secara fisik, tidak ada uzur-uzur yang lain. Qadirun ala ityaniya, mampu untuk mendatangi pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Muqimun, kemudian status antum adalah orang yang tinggal, bukan sedang melakukan safar perjalanan jauh yang kemudian singgah di sebuah negeri, bukan. Ya, maka itu diwajibkan ya. Maka di sini disebutkan tadi tajibul Jumat ala kulli muslim zakarin baligin akilin qadirun ala ityaniya muqimun. Jadi sholat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki, hurrin merdeka, balik setelah dewasa, akil berakal, qadirun ala ityaniha mampu mendatanginya, muqimun dan dia statusnya sebagai seorang yang muqim bukan musafir. Dan di sini katakan fala tajibu, maka berdasarkan ini fala tajibu tidak diwajibkan ala kepada siapa? Pertama abdum mamlukin, yaitu budak hamba sahaya. Awim ra'atin, kemudian para perempuan tidak wajib mereka mendatangi sholat Jumat. Aw sabiyin, anak-anak kecil yang belum ihtilam, belum dewasa, itu tidak wajib. Aw majnunin, kepada orang-orang gila, orang yang tidak sehat akalnya. Aw maridin, kepada orang yang sakit, tidak wajib mendatangi sholat Jumat. Aw musafirin, begitupun seorang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Jadi sholat Jumat itu adalah haqqun wajibun, hak dan kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah. Ya, jadi ini bedanya dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat fardu, sholat 5 waktu seperti duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang mungkin dia melakukan sendirian, itu diperbolehkan. Tapi untuk sholat Jumat tidak bisa, harus dilakukan secara berjamaah. Nah, batasnya berapa orang? Sholat Jumat itu dianggap bolehnya suatu kampung, suatu negeri, mereka mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di negeri, di kampung tersebut, batasan mereka itu berapa? Di sini ada perselisihan ya ikhwan sekalian, perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Misalnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa minimal 40 orang. 40 orang yang memang wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Sehingga misalnya kalau 40 orang, tapi dari 40 orang tersebut ada seorang anak kecil, maka itu tidak terhitung. Mereka belum bisa melakukan sholat Jumat karena belum memenuhi syarat. Atau misalnya mereka berjumlah 40 orang, tapi dari 40 orang itu ada satu orang musafir di situ yang sedang safar, kebetulan dia singgah melakukan sholat di situ. Maka itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu juga belum memenuhi syarat. Ya, atau misalnya ada orang
ada perempuan di situ, ya, ada kaum perempuan yang hadir di situ, maka mereka tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Itu berdasarkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Imam Malik itu 12 orang, ya, 12 orang. Kalau sudah di sebuah masjid, di sebuah negeri berkumpul 12 orang, maka mereka sudah bisa melakukan sholat Jumat. Ada pendapat yang lain mengatakan adalah 3 orang, yaitu adalah makmum, khatib, dan imam. Kalau sudah ada imam, sudah ada khatib, sudah ada makmum, 3 orang, maka itu sudah boleh melakukan sholat Jumat. Namun ikhwan sekalian, pendapat yang lain dikatakan bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Namanya Jumat itu kan berasal dari kata jamaah. Ya, namanya jamaah ikhwan sekalian. Kalau pelaksanaannya sudah dilakukan 2 orang, maka itu dianggap telah sah. Boleh ya mereka melakukan. Jadi tentunya ini perbedaan ya. Jadi tadi itu sholatul Jum'ati hakun wajibun ala kulli al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Jadi salat Jumat itu hak dan kewajiban bagi setiap muslim dilakukan secara berjamaah. Adapun jumlah jamaahnya berapa itu kembalikan kepada pendapat masing-masing ya. Tapi yang menjadi pegangan bahwasanya ya 2 orang pun boleh ya, karena asalnya jamaah itu dianggap seseorang telah melakukan sholat berjamaah kalau sudah terdiri dari imam dan satu orang makmum, itu telah dianggap berjamaah. Wallahu taala alam bisawab. Tadi ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kita sudah katakan 40 orang, Imam Malik 12 orang. Ada pendapat yang lain mengatakan 3 orang, imam, khatib dan makmum. Kemudian ada mengatakan meskipun 2 orang itu tetap boleh mereka melakukan pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Jumatnya sah. Illa arba'ah. Jadi al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sini. Illa arba'ah, kecuali 4. Yang pertama abdul mamluk, yaitu para budak atau hamba sahaya. Kemudian awim ra'atin, para perempuan, itu tidak wajib. Au sabiyin, atau anak-anak kecil. Au maridin, atau orang yang sakit. Wa ammal musafir, di sini perhatikan. Adapun seorang yang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, fala talzamuhul jum'ah, dia tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfariha. Nabi tidak melakukan ya sholat Jumat ketika beliau sedang melakukan safar, di safar-safar beliau. Waqad wafaqa yaumul arafah. Ini telah terjadi ketika beliau wafaqa yaumul arafah, beliau telah datang di hari Arafah fi hajjatihi, pada pelaksanaan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jum'atan, itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa ma'adzalika, namun bersamaan dengan itu ikhwan sekalian, shalah zuhran, Nabi tidak melakukan salat Jumat padahal itu hari Jumat, tapi beliau melaksanakan salat zuhur. Wa jama'al asar, dan Nabi menggabungkan antara duhur dan asar, itu namanya jamak kasar. Beliau menjamak dan mengkasar ma'aha, bersama keduanya. Namun di sini ikhwan sekalian dirinci ya, di sini dikatakan yang ammal musafir, adapun seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, alladzi yanzilu baldan, yang dia mendatangi sebuah negeri. Atau misalnya ada seorang musafir yang kebetulan dia singgah di sebuah negeri, di sebuah masjid, yang kebetulan di masjid tersebut ikhwan sekalian mereka sedang mendirikan sholat Jumat. Tuqamu fihil Jum'ah, jadi di negeri tersebut mereka sedang melakukan sholat Jumat. Tuqamu fihil Jum'ah, mereka sedang melakukan sholat Jumat. Fa innahu, maka dia yusolliha, dia melakukan solat ma'al muslimin, bersama kaum muslimin. Kita ulangnya, ammal musafiru alladzi yanzilu baldan tuqamu fihil jum'atu fi innahu yusolliha ma'al muslimin. Adapun seorang musafir yang kebetulan singgah di sebuah negeri, di sebuah masjid, yang di mana masjid tersebut sedang melakukan salat Jumat, fa innahu yusolliha ma'al muslimin, maka boleh dia melakukan salat Jumat bersama kaum muslimin. Wa idza hadar al-abdu, ini di sini dikatakan ikhwan sekalian,
Apabila wa iza hadaral abdu, apabila para hamba sahaya budak, seorang budak datang mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Awil mra'atu, atau perempuan, ya, di sebuah masjid yang disiapkan tempat khusus bagi perempuan untuk melakukan sholat. Kemudian perempuannya datang untuk menghadiri sholat Jumat. Au sabiin, atau anak-anak kecil. Awil maridin, atau orang sakit datang melaksanakan sholat Jumat. Awil musafir, ataupun para musafir. Sihat minhu, maka boleh sah pelaksanaan sholat Jumat mereka. Jadi para perempuan, para anak kecil, orang sakit, musafir, kalau mendatangi sholat Jumat itu sah pelaksanaan sholat Jumat mereka. Wa ajza'atu an sholati zuhur, maka mereka tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur, karena sah sholat Jumatnya, dan sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur. Sehingga kalau dia sudah melaksanakan sholat Jumat, wa ajza'at an sholati zuhur, dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatu salisah, kita masuk pada permasalahan yang ketiga, yaitu waktuha, yaitu waktu pelaksanaan sholat Jumat. Di sini katakan waktu Jumati wa waktu zuhur. Jadi waktu Jumat itu dia sama dengan waktu zuhur, ya, waktu zuhur min ba'di zawal, ketika setelah zawal matahari tergelincir, ankabidus sama dari pertengahan langit, ya, ayyasira, sampai zilla syai', ya, bayang-bayang sesuatu itu katulihi, sama dengan tinggi aslinya. Ya, berarti apa? Dari mulai pelaksanaan sholat zuhur. Jadi waktu sholat Jumat gini, ila mimba di zawal, ketika matahari tadinya berada di pertengahan langit, kemudian matahari tergelincir ke arah barat. Nah, itu sudah masuk waktu sholat Jumat. Batasnya kampar ila zilla syai katulihi, batas akhirnya sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan tinggi aslinya. Misalnya tinggi antum 150 meter, bayangan antum juga 150 meter, maka telah selesai pelaksanaan sholat Jumat dan telah masuk pelaksanaan sholat asar. Itu ya, paham ya ikhwan sekalian. Nanti kalau tidak dimengerti, silakan nanti kita ditanyakan, ya, silakan nanti ditanyakan. Kemudian di hadis Anas bin Malik, juga berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jum'atu hina tamilu syams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat itu hina tamilu syams, ketika matahari telah bergeser, ya, dari pertengahan langit. Wa huwal marwi an ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim, dan ini juga diriwayatkan, ya, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim, dari perbuatan mereka. Jadi ini juga perbuatan dilakukan oleh para sahabat. Wa ala hada, maka untuk hal ini, oleh karena itu, faman adraka rakatan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Perhatikan di sini, ini penting kawan sekalian. Faman adraka rak'atan minha, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat itu qabla khuruji waqtiha, sebelum keluar waktunya, faqad adrakaha, maka dia terhitung mendapatkan sholat Jumat. Misalnya ada seseorang gini, saya berikan gambaran supaya lebih antum paham. Ada seseorang datang, ternyata begitu dia datang, orang sudah melakukan sholat, orang-orang sudah melakukan sholat Jumat, dan dia datangnya itu pas sudah pada rakaat yang kedua. Atau misalnya faman adraka rakatan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha, maksudnya siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat qabla khuruji waqtiha, sebelum keluar waktunya, faqad adrakaha, maka dia terhitung mendapatkan sholat tersebut. Maksudnya gini, imamnya di rakaat yang kedua, dia dalam posisi ruku, kemudian dia baru datang di situ. Dia dapati imam ruku dalam rakaat yang kedua, dia datang kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan sholat Jumat tersebut, meskipun dalam kondisi dia masbuk. Wa illa shallaha zuhran, kalau sudah tidak, misalnya tidak lagi shallaha zuhran, maka dia melakukan sholat zuhur. Namun ketika orang tadi dia datang, imamnya bangkit dari ruku, itu sudah rakaat yang terakhir, ya, dan dia baru datang, maka otomatis dia telah kehilangan sholat Jumat. Maka tetap dia ikut bersama imam pada rakaat yang terakhir, karena imamnya sudah bangkit dari ruku, dia masuk di situ. Kemudian setelah imam salam, maka dia menyempurnakan sholatnya, tapi dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat.
Jadi dia menyempurnakan salatnya 4 rakaat, yaitu salat zuhur. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min salatin faqad adraka sholata. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Dan ini kita sudah jelaskan ya hadis ini. Kadar minimal seseorang mendapatkan salat berjamaah itu kapan? Ya, jadi di rakaat yang terakhir dan dia dapati imam dalam posisi ruku dan dia masuk ruku di situ, maka dia mendapatkan salat berjamaah tersebut. Tapi kalau sudah imamnya sudah bangkit dari ruku, maka dia sudah kehilangan dari pelaksanaan salat berjamaah. Waqad taqaddam, ini sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatu rabiyah. Ini permasalahan yang keempat, kita lanjut, yaitu al-khutbah, terkait dengan khutbah. khutbah di hari Jumat. Di sini dikatakan ikhwan sekalian, al-khutbatu ruknun min arkanil Jum'ah. Jadi khutbah itu adalah dari rukun pelaksanaan sholat Jumat. La tasihu illa biha. Sehingga kalau orang hanya sedang datang sholat Jumat karena mungkin tidak ada khatib, lalu mereka mengatakan, oh kita sholat Jumat saja, biar tidak ada khutbah. Ini tidak bisa, karena al-khutbatu ruknun min arkanil Jum'ah. Khutbah itu adalah merupakan rukun dari pelaksanaan sholat Jumat. La tasihu illa biha. Sehingga tidak sah orang melakukan sholat Jumat tapi tidak melakukan khutbah, itu tidak sah sholat Jumat mereka. Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini karena limuwazabah, terus menerusnya Nabi melakukan hal tersebut. Wa adami tarkiha laha abadan, dan Nabi wa adami tidak pernah tarkiha meninggalkannya laha abadan selama-lamanya. Artinya selama beliau hidup beliau tidak pernah meninggalkan khutbah ya sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Wahuma khutbatani, dan khutbah itu ada 2, yaitu terdiri dari 2 khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah yang terakhir. Yushtaratu li sihhatis shalah, ini sebagai syarat sahnya salat Jumat ya. Yushtaratu li sihhatis shalatil Jum'ah, sebagai syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat, ay yataqaddama 'ala salat. Jadi sebelum salat itu menjadi syarat sahnya. Jadi bedanya ya dengan salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu salat dulu baru khutbah. Kalau Jumat tidak, khutbah dulu baru salat. Jadi ayat taqaddam 'ala salat, dahului khutbah dulu baru melaksanakan salat. Nah, ikhwan sekalian, ini pentingnya kita pahami di sini ya. Banyak orang terkadang di sebuah masjid, saya jelaskan sedikit, ada masjid-masjid yang mungkin mereka sudah menentukan khatibnya ya. Tiba-tiba datang suatu saat misalnya tidak ada khatib, baik khatib ratib yang telah ditunjuk maupun khatib yang terjadwalkan biasa di masjid-masjid. Ya. Terkadang mereka karena mungkin tidak ada khatib, mereka sholat duhur. Ini keliru. Padahal namanya khutbah ini tidak sulit, tidak rumit. Maka seseorang seharusnya dia naik khutbah. Caranya gimana? Dia ucapkan salam. Nanti kita beritahukan sebentar caranya. Kemudian dia duduk. Setelah duduk dia mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, atau alhamdulillahi rabbil alamin, yang lebih singkat assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kemudian dia baca satu ayat, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru kemudian dia barakallahu walakum fil qur'ani. Sah khutbahnya seperti itu saja. Cukup dia memuji Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi, membaca satu ayat, dia tutup khutbah pertama, duduk. Kemudian dia lanjut kepada khutbah yang kedua. Khutbah ini mudah ya ikhwan sekalian. Tidak harus, kalau bisa dia dengan bahasa Arab atau misalnya dengan bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Terus amma ba'd, baru dia tutup khutbahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum, dan seterusnya. Ini khutbah ini sebetulnya mudah ya, terkadang karena orang tidak memahami. Ya, jadi nanti antum bisa tanyakan kalau hal-hal yang tidak dipahami. Kemudian ikhwan sekalian, al-masalatul khamisah, ini kita masuk pada permasalahan yang kelima, yaitu fi sunanil khutbah. Perkara yang disunahkan di dalam khutbah. Apa-apa yang disunahkan ketika seorang khatib ya melakukan khutbah.
Wa yusannu addu'a lil muslim. Jadi seorang khatib itu disunahkan untuk mendoakan kaum muslimin bima fihi masalihid dinahum wa dunyahum, terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat kaum muslimin. Madu'u bersamaan juga doa, yaitu umurul muslimin bisalahi wa taufik, agar mereka selalu diberikan kebaikan ya dan taufik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza khutbah, ketika beliau berkhutbah yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, beliau berdoa wa asyara bi usbuhi, dan ketika beliau berdoa itu tidak mengangkat tangan tapi berisyarat dengan jari telunjuknya. Hati-hati ya, jadi ini juga perhatikan, ada kekeliruan. Biasanya doa para khatib mengangkat tangan, padahal bukan. Berdoa di hari Jumat itu cukup mengangkat jari telunjuk kanan ya, seperti orang yang sedang bersyahadat. Wa asyara bi usbuhi, beliau memberikan syarat dengan jari telunjuknya. Wa minan nas, kemudian Nabi juga berkhutbah sekaligus menjadi imam bagi manusia. Nah, ini kalau kita di Indonesia ini dipisah-pisah, imamnya tersendiri, khatibnya tersendiri. Padahal di zaman Nabi tidak seperti itu. Dia menjadi imam sekaligus menjadi khatib, sekaligus menjadi kepala negara. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kepemimpinan yang sifatnya mutlak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun para khulafaur rasyidin dan generasi setelah mereka. Namun kemudian bersamaan dengan zaman semua ini telah berubah. Kemudian wa ayatawalla huma ma'as salati wahid. Jadi ini wa ayatawalla, jadi dia mutawalliyah ya, mutawalliyah huma, jadi dia bersambung ma'as salati, bersamaan salat wahidah satu. Jadi maksudnya gini, setelah khutbah langsung sholat, dia mutawalliyah. Tidak boleh ada jeda, khutbah dulu, habis itu makan, ngeteh, minum kopi, baru mungkin sholat. Tidak bisa seperti itu. Dia mutawalliyah, bersambung. Setelah khutbah langsung sholat ya. Setelah khutbah langsung sholat. Kemudian wa yarfa'u sautahu bihima hasabit taqah. Wa yarfa'u sautahu bihima hasabit taqah. Jadi seorang khatib itu harusnya yarfa'u sautahu, dia mengangkat suaranya. Maksudnya dengan suara yang lantang, yang keras. Bihima hasabit taqah, sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga terkadang di masjid-masjid, Masya Allah, khatibnya suaranya kecil. Kemudian ditambah lagi materi khutbahnya tidak menarik. Akhirnya apa, jamaahnya tertidur semua ya. Nanti sudah mau sholat baru terbangun sadar ya. Padahal kalau dia seorang khutbah, makanya ka'annahu munjiruz jais, Nabi itu kalau dia sedang berkhutbah seperti seorang panglima perang yang sedang mengarahkan pasukannya, tegas lugas, betul-betul beliau berkhutbah dengan penuh semangat menyemangati kaum muslimin, sehingga tidak ada yang tertidur ya. Tidak ada yang tertidur, tidak ada yang ngantuk karena kecilnya suara dia, atau ditambah lagi mungkin materi khutbahnya yang tidak menarik. Kemudian wa an yakhthuba qa'iman, hendaknya seorang berkhutbah itu dalam posisi berdiri. Tapi kalau dalam kondisi duduk dia khutbah juga boleh ya. Boleh mungkin dalam kondisi tertentu. Atau misalnya ada seorang sengaja khutbah dalam kondisi duduk, berkhutbah dalam posisi duduk. Khutbahnya sah ya, sah, tetap sah. Namun tentunya yang lebih dianjurkan dan dilakukan oleh Nabi itu dalam posisi berdiri. Di qaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu sementara kamu dalam posisi berdiri. Jadi suatu ketika Nabi sedang berkhutbah berdiri, dan orang-orang ada sebagian orang meninggalkan Nabi karena ada kisahnya ya, masyhur sekali. Jadi watarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu sementara kamu dalam posisi berdiri berkhutbah, maksudnya di sini. Wa qala Jabir bin Samurah, kemudian berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qaiman. Jadi dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, ketika beliau berkhutbah itu qaiman, dalam posisi berdiri. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk ya. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi, fayakhtubu, dan beliau berkhutbah. Jadi maksudnya gini, beliau naik di atas mimbar qaiman, berdiri. Setelah salam yajlisu, beliau duduk. Summa yaqumu, kemudian beliau bangkit dan beliau fayakhtubu, dan berkhutbah. Faman haddasaka, siapa yang berbicara kepadamu, memberitahukan kepadamu, mendatangkan riwayat kepadamu, annahu yakhtubu jalisan, bahwa Nabi berkhutbah dalam posisi berdiri, faqad kadzaba, maka orang itu pendusta, dia telah berdusta.
Kata Jabir, ya karena Nabi khutbahnya dalam posisi berdiri. Wa an yakunu ala mimbarihi au makani murtafi. Nah, disunahkan seorang yang khutbah itu ala mimbar. Kalau ada mimbar, dia berdiri di atas mimbar. Kalau di sebuah masjid ada mimbar, dia naik di atas mimbar. Kalau tidak ada mimbar, au makani murtafi, maka dia pilih tempatnya itu yang lebih tinggi dari makmumnya. Jadi dia agak sedikit tinggi di atas dan makmumnya di bawah. Kenapa? Li'annahu kana yakhtubu ala mimbarihi, karena Nabi dahulu berkhutbah di atas mimbar beliau. Wa huwa murtafi, dan mimbar Nabi itu tinggi. Kenapa? Karena ada anak. Nah, tangganya tangga 1, 2, 3. Jadi betul-betul mimbar Nabi itu dia tinggi. Wa li'anna dzalika ablagha fil ilam. Apa hikmahnya ikhwan sekalian? Seorang berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Kenapa? Wa li'anna dzalika ablagha fil ilam. Karena hal itu ablagha fil ilam. Pemberitahuan itu lebih isi khutbah tadi lebih mudah disampaikan. Wa ablagha fil wa'zi, dan nasihat itu lebih mudah kita mendengarkannya. Kemudian wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan. Ya, jadi di antara dua khutbah itu dijedah dengan duduk sedikit. Liqaulihi Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain. Beliau berkhutbah dengan dua khutbah. Yakhutubu khutbatain, beliau berkhutbah dengan dua khutbah. Wa huwa qaimun, beliau dalam posisi berdiri. Yafsilu bainahuma, dan memisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua bijulusin, yaitu dengan duduk. Wa yusannu qasrul khutbatain, dan di sini perhatikan juga disunahkan qasrul khutbatain, seseorang itu memperpendek khutbahnya. Wasaniyatu aktsaru minal ula, dan khutbah yang kedua itu lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Li hadisi Ammar, hal ini berdasarkan hadis Ammar marfu'an, secara marfu'. Inna tula salatul rajuli wa qasura khutbatihi ma'innatun min fikhihi, bahwasanya tula salatul rajuli, panjangnya salat Jumat seseorang, wa qasura khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya, ma'innatun min fikhi, tanda pahamnya terhadap fikih orang tersebut, tanda pahamnya dia terhadap agama. Fa'atilus shalah, maka panjangkanlah salat, wa aksirul khutbah, pendekkan khutbah. Maka ini seharusnya diperhatikan, harusnya salat yang panjang, khutbahnya pendek. Nah, kalau kita di Indonesia ini terbalik-balik, kita khutbah kita panjang, sholat kita pendek. Namun ikhwan sekalian, saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan panjang pendeknya khutbah. Itu berapa waktunya? 5 menit kah, 10 menit kah, 15 menit? Ini dikembalikan kepada uruf, ya, kebiasaan. Kebiasaan di masjid antum itu berapa? Kalau di masjid antum itu 30 menit, dikatakan itu adalah sudah khutbah yang pendek, maka 30 menit. Ada di sebagian masjid 1 jam. Kalau memang uruf kebiasaan mereka di situ 1 jam. Tapi kawan sekalian, bagi seorang mukhatib itu, bagi khatib, dia harus pandai melihat. Antum berkhutbah biasanya di masjid antum, di negeri antum misalnya 30 menit atau 1 jam, dan itu biasa, uruf kebiasaan orang di situ, tidak menjadi masalah. Tiba-tiba antum berkhutbah di bandara, di terminal, di pelabuhan, nah itu tidak boleh, berbeda. Ya, tidak boleh dipanjangkan khutbahnya. Kalau tadi di kampung-kampung 30 menit, kalau di terminal itu 5-10 menit cukup, bahkan 5 menit cukup, jangan terlalu panjang. Ya, karena itu orang di situ berlalu lalang, ya. Jadi beda antara kita berkhutbah di masjid di kampung kita dengan di terminal, misalnya di bandara, di pelabuhan, di mall, ya, dan di tempat-tempat yang umumnya aktivitas manusia berjalan di situ. Begitupun di pasar misalnya, ya. Itu tadi. Fa'atilus shalah, maka panjangkanlah salat, wa aksirul khutbah, dan pendekkan khutbah. Kemudian wa yaslimal khatibu 'alal ma'mumin idza aqbal 'alaihim. Jadi disunahkan ayaslimal khatibu, seorang khatib itu dia memberikan salam 'alal ma'mumin, kepada para makmumnya, idza aqbal 'alaihim, ketika beliau khatib menghadap kepada makmumnya. Liqaulihi Jabir radhiyallahu anhum, hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam iza sa'adal mimbar, apabila beliau sa'adal mimbar, naik ke atas mimbar, salam, beliau mengucapkan salam. Wa yusanu ayajlisa ala mimbarihi ila faragil muazzin, dan ayajlisa, wa yusanu disunahkan ayajlisa, dia duduk ala mimbarihi, di atas mimbarnya,
ila faragil muazzin, sampai azan muazzin selesai mengumandangkan azan. Jadi dia naik di atas mimbar, dia duduk, kemudian azan muazzin mengumandangkan azan. Setelah muazzin mengumandangkan azan baru dia melakukan khutbahnya. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ada al-mimbar, beliau duduk ketika naik di atas mimbar, hatta yafragal muazzin, sampai seorang muazzin selesai mengumandangkan azan, summa yakum, kemudian Nabi berdiri, fayakhtubu, dan beliau memulai khutbahnya. Wa isan wa ya'tamidal khatibu 'alal 'asa wa nahuha. Ini juga perhatikan, disunnahkan bagi seorang khatib itu ayya'tamidal khatib. Seorang khatib itu ya'tamida, bertumpuk atau berpegang, alal 'asa, kepada tongkat, wa nahuha, atau yang semisalnya. Apa saja yang bisa dijadikan tumpuan, maka dia bertumpu dengan hal tersebut, itu disunahkan. Wa yusannu lil khatib ayyaksida tilqa wajhi li fi'li sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan bagi khatib ayyaksida tilqa wajhi, menghadapkan wajahnya kepada para makmumnya. Jadi tidak boleh berkhutbah sambil membelakangi makmum, tidak bisa. Jadi berkhutbah sambil kita menghadap wajah kita, menghadap kepada makmum kita, kepada jamaah kita. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam zalika, ini dikerjakan oleh Nabi hal tersebut. Kita cukupkan ya sampai di sini kawan sekalian. Ada berapa? 5 permasalahan yang kita bahas. Yang pertama tadi adalah hukum, dalil, dan pelaksanaan salat Jumat. Kemudian kepada siapa diwajibkan salat Jumat. Kemudian terkait dengan khutbah dan perkara-perkara yang disunahkan di dalam khutbah. Jika ada pertanyaan, silakan antum tanya dan kita akan mencoba menjelaskannya.